Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nursa Priyesni dengan NPM A1G019077 dari kelas 5B PGSD Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas mengenai materi kimia kehidupan atau Chemistry of Life dengan dosen pengampu Bapak Ferino Perman MPD. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk ke peta konsep mengenai kimia kehidupan, yang mana di materi kimia kehidupan ini terbagi lagi menjadi 5 materi. Yang pertama ada atom, molekul, dan senyawa. Yang kedua reaksi kimia. Yang ketiga ada makromolekul organik, yang mana dalam makromolekul organik ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, dan yang terakhir ada asam nukleat. Kemudian ada juga mengenai enzim, dan yang terakhir ada metabolisme. Nah, di metabolisme ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada anabolisme dan katabolisme. Nah, di anabolisme ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada fotosintesis, yang kedua sintesis protein, yang ketiga sintesis lemak, dan yang terakhir ada sintesis asam nukleat. Kemudian di katabolisme ini terbagi lagi juga menjadi 4. Yang pertama ada respirasi, yang kedua pemecahan protein, yang ketiga pemecahan lemak, dan yang terakhir ada pemecahan asam nukleat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai atom, molekul, dan senyawa. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu dong dengan teman-teman. Teman-teman masih ada yang ingat nggak apa sih pengertian dari atom, molekul, dan juga senyawa? Ya, atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi. Pada umumnya, atom berbentuk seperti lingkaran yang berdiameter 6 sampai dengan 30 mm. Berdasarkan perkembangan teori atom itu dibagi lagi menjadi 5 teori. Yang pertama itu ada teori atom Dalton yang dikemukakan pertama kali oleh John Dalton pada tahun 1803, yang digambarkan bahwa atom itu berbentuk seperti bola biliar. Kedua, teori atom Thomson. Nah, pada teori atom Thomson, atom digambarkan seperti roti kismis. Yang ketiga itu ada teori atom Rutherford, dan yang keempat teori atom Bohr. Dan yang terakhir itu ada teori mekanika kuantum. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya seperti apa itu di PPT yang sudah saya buat. Itu sudah tercantum 5 gambar mengenai teori atom. Baik, selanjutnya partikel yang menyusun sebuah atom. Nah, partikel yang menyusun sebuah atom itu mengandung proton yang bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan juga elektron bermuatan negatif. Baik, molekul. Nah, molekul itu apa sih? Molekul merupakan gabungan dari 2 atau lebih atom. Bisa berbentuk dari atom yang sama, contohnya hidrogen H2 dan oksigen O2. Bisa juga terbentuk dari atom yang berbeda, contohnya air H2O, karbon dioksida CO2, atau karbon monoksida CO. Molekul itu tersusun atas atom yang sama, dinamakan molekul unsur. Sedangkan molekul yang dibangun oleh atom yang berbeda itu disebut dengan molekul senyawa. Ya. Senyawa adalah gabungan dari 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia sehingga menjadi zat baru yang sifatnya berbeda dari unsur penyusunnya. Nah, dari ketiga materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya atom, molekul, dan juga senyawa itu sangatlah berkaitan satu dengan lainnya, sehingga akan terjadi suatu reaksi yang mana akan saya jelaskan pada materi selanjutnya. Reaksi kimia. Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi produk. Pada reaksi kimia selalu dihasilkan zat-zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Proses reaksi kimia terjadi karena hasil tumbukan antar partikel bereaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Kemudian syarat terjadinya reaksi kimia itu seperti apa sih? Bagaimana sih syarat terjadinya reaksi kimia? Nah, syarat terjadinya reaksi kimia itu yang pertama ada jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Yang kedua, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama atau memenuhi hukum kekekalan massa. Kemudian yang ketiga itu ada perbandingan koefisien reaksi, menyatakan bahwa perbandingan mol khusus yang berwujud gas, perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume asalkan suhu dan tekanannya itu sama.
Yang keempat, reaksi dan hasil reaksi dinyatakan dengan rumus kimia yang benar. Contoh reaksi kimia yang dapat kita contohkan yaitu seperti di PPT yang saya sudah buat, teman-teman bisa lihat bahwasannya di sana terjadi pada atom karbon yang direaksikan dengan O2 akan menghasilkan CO2. Proses mengikat antara atom karbon dengan O2 ini, atom C yang mengikat dua atom O dan O sehingga menghasilkan CO2 sebagai produk atau hasil. Baik, selanjutnya itu faktor-faktor terjadinya reaksi kimia. Nah, apa sih faktor-faktor terjadinya reaksi kimia? Nah, ada beberapa faktor yang pengaruh faktor laju reaksi kimia, yaitu pertama ada konsentrasi reaktan, yang kedua tekanan, yang ketiga suhu, yang keempat katalis, yang kelima sifat reaktan, yang keenam orientasi spesies yang bereaksi, yang ketujuh luas permukaan, yang kedelapan intensitas cahaya, yang kesembilan itu ada sifat pelarut. Kemudian macam-macam reaksi kimia yang terjadi adalah pertama reaksi pembakaran, yang kedua reaksi kombinasi, yang ketiga reaksi dekomposisi, yang keempat reaksi perpindahan, yang kelima reaksi perpindahan ganda, dan yang terakhir ada reaksi presipitasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya mengenai makromolekul organik. Nah, secara umum makromolekul itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa atom-atom yang membentuk suatu molekul yang sangat besar. Di dalam kehidupan itu ditemui beberapa makromolekul organik yang tersusun di dalam tubuh manusia. Makromolekul tersebut mencakup akan pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, dan yang terakhir ada asam nukleat. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama itu mengenai karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan makromolekul yang penting bagi tongkat kehidupan makhluk hidup. Fungsi primer dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka pendek atau gula merupakan sumber energi. Fungsi sekunder dari karbohidrat itu sendiri adalah sebagai cadangan energi jangka menengah, pati untuk tumbuhan, dan glikogen untuk hewan dan juga manusia. Fungsi lainnya adalah sebagai komponen struktural sel. Selanjutnya, ada 3 tipe struktur yang bisa menggambarkan struktur dari karbohidrat itu sendiri. Yang pertama itu ada struktur rantai terbuka, yang kedua struktur hemiasetal, dan yang terakhir ada struktur Hayward. Di samping itu juga, karbohidrat itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida ya. Baik, monosakarida. Nah, monosakarida itu adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi gula yang lebih sederhana. Monosakarida ini tersusun dari satu gugus gula yang dikelompokkan menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Selanjutnya disakarida. Nah, disakarida tersusun dari 2 molekul monosakarida yang jenisnya sama ataupun berbeda. Di dalam disakarida terdapat 3 komponen yaitu sukrosa, maltosa, dan juga laktosa. Selanjutnya polisakarida. Nah, molekul polisakarida ini tersusun oleh lebih dari 20 atau lebih molekul monosakarida. Senyawa-senyawa penting dari polisakarida ini yaitu pertama ada amilum atau pati, glikogen, dan juga selulosa. Baik, selanjutnya itu ada protein. Nah, kata protein sendiri berasal dari bahasa Yunani, proteios, yang berarti barisan pertama. Kata yang diciptakan oleh John J. Berzelius pada tahun 1938 untuk menekankan pentingnya golongan ini. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekular dari suatu molekul protein. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran, dari puluhan hingga ribu residu. Protein diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisik mereka sebagai nanopartikel. Kemudian, sebuah protein dapat mengalami perubahan struktural reversibel dalam menjalankan fungsi biologisnya. Struktur alternatif protein yang sama itu disebut juga dengan konformasi. Kemudian, fungsi dari protein. Nah, fungsi protein ini yang pertama diperlukan dalam pembentukan tulang, otot, tulang rawan, kulit, dan darah. Yang kedua, membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Yang ketiga, membuat hormon. Yang keempat, membuat antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, remaja, hingga wanita. Yang keenam, terlibat dalam kontraksi dan gerakan otot. Yang ketujuh, membuat enzim yang berfungsi memfasilitasi reaksi biokimia dan metabolisme tubuh.
Baik, selanjutnya itu ada lemak. Nah, lemak adalah senyawa molekul besar dan terbentuk dari molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi lemak, disusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak. Kedua, struktur lemak. Nah, lemak adalah ester dari gliserol dengan asam-asam karboksilat suku tinggi. Asam penyusun lemak disebut asam lemak. Asam lemak yang terdapat di alam adalah asam palmitat, C15H31COOH, asam stearat, asam oleat, dan asam linoleat. Kemudian, pada lemak, satu molekul gliserol itu mengikat 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu, lemak adalah suatu trigliserida. Kemudian, fungsi dan kegunaan lemak. Nah, fungsi dan kegunaan lemak adalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sebagai sumber energi bagi tubuh, yang kedua bahan pembuatan mentega atau margarin, yang ketiga ada bahan pembuatan sabun. Kemudian sifat-sifat lemak. Nah, sifat-sifat lemak itu pertama tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Yang kedua, secara kimia, penyusun utamanya adalah asam lemak. Dalam 100 gram lipid terdapat 95% asam lemak. Yang ketiga, lipid mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia seperti asam lemak esensial. Dari asam linoleat dapat dibuat asam linoleat dan asam arachidonat. Kemudian, yang terakhir ada asam nukleat. Nah, asam nukleat merupakan polimer besar dengan ukuran yang bervariasi antara 25.000, 1 juta, bahkan 1 miliar. Asam nukleat itu baik DNA maupun RNA tersusun dari monomer nukleotida. Nukleotida tersusun dari gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. Basa nitrogen berasal dari kelompok purin dan pirimidin. Purin utama asam nukleat adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya adalah sitosin, timin, dan urasil. Monomer nukleotida adalah struktur primer asam nukleat, diperoleh dari hasil hidrolisis asam nukleat. Proses hidrolisis lebih lanjut dari monomer nukleotida akan dihasilkan asam fosfat dan juga nukleosida. Baik, selanjutnya itu fungsi dari asam nukleat. Nah, tiap jenis asam nukleat itu memiliki peran yang berbeda-beda di dalam selnya. Beberapa fungsi yang umumnya itu antara lain, pertama, menyimpan dan mengkode informasi genetik, yang kedua, sintesis protein dan ekspresi informasi, yang ketiga, menghasilkan energi untuk sel, dan yang terakhir ada penelitian berbagai penyakit. Lanjut, untuk materi selanjutnya itu ada enzim. Enzim merupakan biokatalisator dalam semua sistem kehidupan. Enzim berperan penting dalam semua reaksi biokimia yang berlangsung di dalam sel mikroorganisme, tanaman, hewan, dan juga manusia. Struktur enzim. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut holoenzim. Lalu fungsi enzim. Nah, fungsi enzim yang pertama itu ada enzim membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Yang kedua, enzim mengikat molekul dan mengubahnya dengan cara tertentu. Yang ketiga, enzim sangat penting untuk merespirasi, mencerna makanan, mendukung fungsi otot dan saraf. Selanjutnya, cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim itu dalam berikatan dengan substrat ada dua teori yang menjelaskannya, yaitu pertama ada teori Lock and Key. Teori Lock and Key ini menganalogikan bahwa mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci. Dan yang kedua itu ada teori induced fit. Nah, teori induced fit ini mengemukakan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Sifat-sifat enzim ini memiliki sifat, yaitu pertama, enzim tersusun atas protein, kedua, enzim merupakan biokatalisator, yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik, keempat, reusable, yang kelima ada reversible. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, kerja enzim ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama adalah temperatur, derajat keasaman atau pH, konsentrasi enzim, dan substrat, kofaktor, dan inhibitor. Baik, selanjutnya itu materi mengenai metabolisme.
Nah, metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme ini merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel hidup. Di dalam metabolisme terdapat dua proses yang terjadi, yaitu pertama, ada anabolisme. Nah, anabolisme ini disebut juga asimilasi atau sintesis yang merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul atau senyawa kompleks dari molekul, senyawa sederhana atau penyusunan zat dari senyawa, molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Dalam tahapan anabolisme dalam kehidupan, terjadi beberapa proses pada tahapan anabolisme, yaitu pertama, ada fotosintesis. Pada dasarnya, proses fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan dalam memproduksi makanan sendiri dengan melibatkan peran cahaya matahari. Fotosintesis itu merupakan salah satu bentuk dari proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau dengan cahaya matahari. Dalam prosesnya, fotosintesis itu dibagi lagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana atau granum, sedangkan reaksi gelap terjadi dalam stroma. Baik, yang kedua itu ada sintesis protein. Nah, sintesis protein disebut juga sebagai biosintesis protein adalah ronde pembentukan partikel protein dalam bahasan biologi molekular yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Baik, yang ketiga ada sintesis lemak. Lemak merupakan komponen sel yang terdiri atas unsur-unsur C, H, dan O. Lemak disintesis dari karbohidrat dan protein melalui asetil KOA. Secara kimiawi, lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Sintesis asam nukleat akan berkaitan dengan sintesis DNA dan juga RNA serta asam amino. Baik, selanjutnya katabolisme. Katabolisme atau disebut juga desimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP yang tersimpan pada molekul dan biasanya juga digunakan organisme untuk beraktivitas. Katabolisme mempunyai dua fungsi, yaitu pertama, menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain, dan yang kedua, menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Dan yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi sintesis asam nukleat. Nah, sintesis asam nukleat merupakan makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Pemecahan atau katabolisme lemak dimulai saat lemak berada di dalam sistem pencernaan lemak. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dari kedua senyawa tersebut, asam lemak mengandung sebagian besar energi, yaitu sekitar 95%, sedangkan gliserol hanya mengandung 5% dari besar energi lemak.